hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Insyaallah dibawakan oleh Dr. Haji Syamsuri Jufri SESMA. Kepadanya kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Rapocini, yang saya hormati Bapak Lurah Kasih-Kasih, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid, Ibu Ketua Majelis Taklim, seluruh jemaah, hadirin hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, jadi umum saja. Jadi hikmah maulid sore ini saya awali dengan mengutip hadis Nabi SAW mengingatkan, ala inna dunya mal'unatun, ingatlah bahwa dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa yang di dalamnya, illa kecuali zikrullahi wa ma walahu, zikir kepada Allah dan yang terkait dengan zikir itu, wa alimun au muta'allimun, dan mengajar dan belajar agama. Jadi tabe Bapak Ibu, kalau ada acara supaya acara itu diberkahi, tidak dilaknat oleh Allah, usahakan isinya ada dua yang inti. Pertama zikir, yang kedua ada nasihat agama. Kalau tidak ada zikirnya, tidak ada nasihat agamanya, itu bahaya, itu acara itu dilaknat. Dan zikir yang tertinggi adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam budaya Bugis Makassar, semua kegiatan-kegiatan kita, pengantin, pindah rumah, akikah, pasti ada salawatnya. Pasti ada salawatnya, pembacaan sirah Nabi dan salawat. Karena semua yang dibacakan salawat, yang ada salawat di dalamnya, orang, waktu, tempat pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu ditinggalkan, maka itu tadi mal'unatun, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin dari sini bisa kita pahami kenapa tradisi Bugis Makassar itu selalu ada barasanjinya. Acara pindah rumah, acara akikah, pergi haji, karena itu tadi, supaya berberkah. Karena kalau ada salawatnya menjadi berkah. Terutama malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Dalam hadis dikatakan, khairu ayyamikum yaumul jumu'ah, hari terbaik kalian itu adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya salatan fihi, maka perbanyaklah salawatmu pada malam Jumat dan hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawatmu pada hari Jumat itu langsung disampaikan kepadaku. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana salawat kami bisa disampaikan kepadamu kalau kau nanti sudah mati, tinggal tulang belulang, sudah hancur. Nabi kemudian mengatakan, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad nabi itu tidak hancur, dan dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Jadi salawat kita itu langsung disampaikan. Makanya Bapak Ibu, kalau hari-hari lain kita bersalawat mungkin hanya 100, 300, 400, kalau malam Jumat dan hari Jumat usahakan minimal 1000. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah saya dapat penjelasan
kita tidak akan meninggal dunia sebelum bertemu Rasulullah minimal dalam mimpi. Tapi mungkin masih banyak di antara kita belum pernah mimpi ketemu sama Nabi kan? Masih banyak? Atau semuanya? Ini ada seorang santri bertanya kepada gurunya, karena gurunya sudah sering mimpi ketemu sama Nabi. Dia juga ingin, Syekh, bagaimana cara itu mimpi ketemu sama Nabi? Gurunya bilang begini ya, kalau mau kau tidur, makan kau ikan asin, dan setelah itu tidak boleh minum, harus tahan haus. Dia praktik nih, dia makan ikan asin sebelum tidur, kemudian dia tidur dalam keadaan haus. Setelah subuh ternyata tidak mimpi ketemu sama Nabi. Dia lapor sama gurunya, Pak Kiai, saya sudah praktikkan yang diajarkan, kenapa saya tidak mimpi ketemu sama Nabi? Terus kiainya bilang, terus apa mimpimu Pak Le? Apa nu lihat? Bilang sungai, air terjun, galon, sumur. Semua mimpinya itu nuansanya nuansa air. Kiainya tanya, kenapa kira-kira mimpimu itu nuansanya nuansa air semua? Karena sebelum tidur pikiranmu itu air, hati dan pikiranmu itu air semua, sehingga mimpimu juga air. Jadi selama ini ya, kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, karena memang perhatian kita kepada Nabi masih kurang. Mudah-mudahan tersinggung ini. Makanya coba-cobalah praktik sebelum tidur berwudu. Kemudian ingat menjaga adab. Jangan tidur dalam keadaan tidak pakai baju atau hanya pakai celana pendek, terbuka aurat. Usahakan tutup aurat. Kemudian istighfar, zikir. Kemudian setelah itu sholawat sampai tertidur. Ulangi terus, insya Allah sebelum meninggal akan dapat hasil itu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa." Siapa melihat saya dalam mimpinya, maka sungguh dia betul melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan itu tidak bisa meniru saya. Kalau kita ini semua bisa ditiru oleh syaitan, Pak. Bisa ditiru. Hanya satu yang tidak bisa ditiru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi, itu pasti Nabi. Dan orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya dijamin akan meminum air telaga Rasulullah, telaga Al-Kautsar. Dan siapa yang meminum itu nanti satu kali minum tidak akan haus selamanya, dan haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka mulai sebentar malam banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya solawat itu, Syekh Bakri Mim Muhammad Syata' Dimyati dalam sebuah tulisannya di kitab-kitab Kifayatul Astqiya itu mengatakan, wa inna jami'al a'mali minhal maqbul wa minhal mardud. Seluruh amal ibadah itu dua kemungkinan, bisa diterima bisa ditolak. Illa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'um biqubuliha, karena sesungguhnya salawat itu pasti diterima oleh Allah. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salat tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak diterima salatnya. Bersedekah tidak ikhlas, tidak diterima sedekahnya. Tapi kalau salawat, biar kepuji-pujian diterima toh. Biar riya tetap diterima. Maka ini anak-anakku yang tim hadrah, walaupun misalnya tadi mereka bersolawat sambil ketawa-ketawa, itu tetap diterima itu solawatnya itu. Apalagi solawatnya dilatar belakangi rasa cinta kepada Nabi, itu pasti derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu. Itulah hebatnya solawat. Ini kisah nyata di Mesir. Seorang artis yang memerankan film Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu seorang sufi wanita yang saking rajinnya ibadah, tidak pernah tidur kalau malam. Kerjanya sholat, zikir, doa, sehingga wudhunya sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Dan itu puluhan tahun dia lakukan.
Kalau kita bisa Ki? Saya juga tidak bisa. Wudhu sholat isya dipakai sholat subuh, tidak batal wudhunya itu, karena dia kerjanya cuma sholat, zikir, doa. Ini kisah hidupnya difilmkan. Ini sebenarnya artisnya ini artis film panas, sering buka aurat, pergaulannya juga bebas. Tapi karena dia harus memerankan tokoh sufi, maka dia harus menutup aurat. Dan satu catatan, dia harus bersolawat kepada Nabi 1000 kali satu hari. Karena itu amalannya Rabi'ah, solawat kepada Nabi minimal 1000. Dia bersolawat. Jadi dia bersolawat itu bukan karena Allah, dia itu solawatnya karena kepentingan kamera, untuk acting, untuk penghayatan peran, bukan karena Allah. Tapi ternyata walaupun solawatnya bukan karena Allah, dia dapat berkah dari solawat itu, dia dapat hidayah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ulama-ulama di Mesir mengatakan, coba lihat, seorang yang bersolawat bukan karena Allah dapat berkah dari solawatnya, apalagi orang bersolawat karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan cinta ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah, beliau cerita bahwa pernah ada seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tidak menjawab kapan kiamat, karena memang dalam Quran surah Luqman ayat terakhir, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Kepastian datangnya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Maka Nabi tidak menjawab waktu. Justru Nabi balik bertanya, "Wa ma artatalaha?" Apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat? Apa dia bilang? "La syai." Saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. "Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar itu Nabi kemudian mengatakan, "Innaka ma'aman ahbabtah." Sesungguhnya engkau nanti di hari kemudian dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah merasakan kegembiraan sama dengan kegembiraan ketika mendengarkan hadis Nabi ini. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai Sayyidina Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Mudah-mudahan nanti di hari kemudian saya dikumpulkan bersama dengan mereka, walaupun amal saya tidak sama dengan mereka. Tapi kita mencintai mereka, maka kita akan dikumpulkan. Maka ada satu doa yang saya anjurkan untuk dibaca berkaitan dengan cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agak panjang potong nih. Allahumma inni as'aluka hubba nabiyyika atau hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau susah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia mah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di hari kemudian kita bisa berkumpul bersama Nabi. Karena kalau amal kita yang mau dijadikan andalan tidak cukup. Tidak cukup. Kalau coba kita mungkin merasa banyak amal, itu kalau ditimbang dengan nikmat Allah, itu tidak ada apa-apanya itu. Jadi nanti kita bisa selamat di akhirat itu dua jalur. Saya ulangi, di akhirat nanti kita itu masuk surga, selamat dari siksa neraka karena dua hal. Satu karena rahmat Allah, yang kedua karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan syafaat ini, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai malam ini jadikan solawat itu sebagai wirid harian, minimal 300. Kalau bisa naik 400 lebih bagus lagi. Saya lihat ijazah dari Habib Mahdi itu mengatakan, siapa yang bersolawat kepada Nabi 400 kali ba'da isya sebelum tidur, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya seperti dia punya pohon uang. Kalau punya pohon uang gimana itu? Tinggal ngambil kalau butuh. Kalau kita bisa bersolawat kepada Nabi 400 sebelum tidur ba'da isya, maka kita akan hidup bagaikan punya pohon uang. Kalau ada kebutuhan tinggal ngambil. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya salawat bukan karena uang. Itu hanya benefit saja.
Ya, niatnya bukan tetap karena Allah.